latihan coaching analisa dampak. Selamat Oke, malam sip. Coach Gung, apa kabar? Selamat malam Kak Aji. Kabar saya hari ini sehat. Lagi sibuk apa ini? Hari ini saya lagi sibuk ini nyiapin makalah sama bagiin kelompok bed 9. Jadi dia udah tahap mahir. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses fasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik, atau tahu. Oke Kak Aji, saya sudah siap. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan Anda serta saya komitmen untuk update penuh dalam memperhatikan kota OP. Oke, Di sesi coaching, apa tujuan yang Anda ingin capai? tujuan saya kali ini ya Kak Aji. Kemarin malam kan saya tiba-tiba dihubungi oleh Kaprodinya, saya Prodi di Indonesia, terus kemudian dia menyelenggarakan seminar nasional gitu. Saya diminta kontribusi, dan saya awalnya sih ragu gitu, tapi saya pilih untuk berkontribusi. Sekarang tujuannya saya kepengen menuliskan satu makalah gitu ya, yang apa ya, yang berbeda dan memenuhi kebutuhan dunia saat ini, kan, terutama dunia pendidikan, sama kebutuhannya bagaimana bisa mendidik dengan hati gitu ya. Kalau yang saya amati selama ini kan kita banyak mendidik akal pikiran gitu. Saya kepengen makalah saya ini bagaimana mendidik pendidikan emosi ya. Bagaimana saya bisa menyusun sebuah makalah untuk menyampaikan bagaimana caranya mendidik emosi. Apakah bisa dibuat spesifik atau yang terjangkau? Mungkin kapan selesai masalahnya? Akhirnya saya pengen membuat makalah dengan judul mendidik dengan kasih sayang menggunakan pendekatan non-violent communication dan yang saya. Kemudian waktunya selambatnya besok harus selesai Kak. Malam saya makalahnya dulu, nanti baru menyusul slide PowerPoint-nya. Kemudian itu untuk waktu ya. Indikator keberhasilannya kalau saya bisa menuliskan makalah itu yang beri yang pengetahuan, mungkin ya pengetahuan dan silent communication, coaching gitu, ada pengertian itu. Terus yang kedua ada juga rumusan masalahnya, kemudian ada juga tujuannya, kemudian ada juga manfaat dari makalah itu, pembahasan, dan itu mungkin kurangnya Kak. Kemudian bagaimana kondisi saat ini? Maksudnya masalahnya itu sudah mulai dikerjakan, angan-angin sudah mulai Iya, diketik belum Kak Aji. Saya masih, karena udah lama banget saya nggak nulis makalah gitu ya. Jadi saya tadi udah sempat searching format dasar makalah, nah gitu lah. Dia kan harus melihat lagi format makalah apa. Kemudian saya sudah sempat menulis inti-inti ya. Di latar belakang saya akan ya, kata pengantar saya nyampe latar belakang urusan masalah, tujuannya, di pembahasan juga gitu kayak masih kerangkanya ya. Kemudian di pulang juga saya sudah menyesuaikan dengan tujuan dan kesimpulan sih, tapi belum tik dan belum saya lengkapi paragraf, baru poin-poin aja. Dan apa penyebabnya makalah itu belum diketik? Maksudnya belum sama sekali gitu. Atau baru Baru dikerjakan menulis di kertas? Oh, ya, belum diketik karena belum sempat ya waktunya saya mengerjakan mengerjakan hal lain, bagi kelompok, ada masih yang tentang yayasan, beberapa pekerjaan dan deadline itu masih bersamaan gitu. Yang saya sanggup tadi lakukan baru menuliskannya. dan apa hasil yang diharap sampai selesainya makalah? Yang saya harapkan gimana Kak? Yang diharap kalau makalahnya selesai gitu. Hasilnya saya pengennya sih besok malam gitu ya, setidaknya saya ada mentoring sama Toro jam 9, nah setelah saya berharap jam. Kemudian langkah apa yang dilakukan dan malam jam 10 malam itu selesai. Nah, langkah yang saya kan mungkin nanti ya setelah sama Mas Haji saya mengetikkan rangkanya itu, kemudian beberapa juga paragraf mungkin yang saya sanggup sampai sekitar saya itu saya akan lanjutkan besok aja. Dan sumber daya apa yang diperlukan dan masalahnya nanti malam ini bisa selesai. Sumber daya saya dari dalam diri itu komitmen gitu ya, komitmen, kemudian juga saya memilih untuk menyelesaikannya, memilih bertanggung jawab menyelesaikannya selambatnya pukul 7 ya, kita besok. Kemudian lagi ya sumber dayanya mungkin saya akan, karena laptop saya masih baikkan, saya mungkin akan menyampaikan ke anak jam-jam ya. Itu mungkin yang saya kebayang ya. Kemudian juga ini ya, daya lain saya melihat setelah saya menuliskan, mungkin saya melihat juga perbandingan masalah-masalah lain untuk melihat strukturnya, kesesuaiannya kembali, kemudian cara isi, mungkin itu.
juga. Mungkin bahkan saya minta pendapat saya ya, melihat hasil saya apakah menurut dia ini sesuai gitu, atau teman sekolah juga tunjukkan mereka udah realistis nggak ya, atau mereka memenuhi nggak ya. Dan apa dampaknya bila makalahnya itu selesai? Dampaknya jadi ya, saya bisa tampil untuk memberi seminar ya, menyeminarkan makalah itu secara nasional karena kegiatan secara nasional. Dan saya berpikir akan berdampak gitu ya dari materi saya itu, karena untuk saya melihat orang yang menyentuh emosional itu belum banyak gitu ya. Jadi berharap dengan saya sharing itu bisa menginspirasi di bayangan saya itu para guru dan dosen, bagaimana sih mendidik dengan hati gitu kan. Dan juga bagaimana mendidik dengan hati itu maksudnya bukan hanya kita mengusahakan untuk mendidik orang lain dengan di bayangan saya dengan kasih sayang, tetapi kita juga menyayangi diri kita gitu ya. Ada keadilan antara kita peduli dan kasih sayang terhadap diri, karena di pengalaman saya untuk bisa memberi kasih sayang kepada orang lain secara tulus, fully present itu penting sekali. Setiap guru atau dosen itu juga memiliki kasih sayang kepada diri. Yang saya sering dengar, bahkan tadi saya sempat WA-an dengan prodinya PGSD itu. Jadi dia mengatakan gini, kan saya ingin mengajak dia ini ya pertemuan melalui Zoom, dan dia mengatakan, saya sedang di minggu ini saya harus menyelesaikan 4 proposal, ada proposal luar negeri 2 dan pusat 2, benar-benar stres, saya ingin lari dari keluarga. Dia mengatakan, dan saya membalasnya, saya bilang, wow, syukur ya Bu, apakah artinya sedang memilih bertanggung jawab pilihan ibu menyelesaikan proposal. Mengapa saya mengatakan gitu? Saya ingin menyampaikan pada dia bahwa sebenarnya itu nggak harus dia menyelesaikan proposal itu. Itu kan dia yang milih kan, dia yang bersedia, dia bisa menolak kan sebenarnya. Itu yang tidak disadari oleh semua orang. Dia merasa dirinya under pressure, padahal enggak, itu pilihannya dia. Jika dia menyadari bahwa aku yang milih di perasaan saya ya, ketika saya menyadari dengan saya itu dalam kendali saya. Dan saya terakhir bilang saya doakan semoga penulisan proposal Ibu lancar, semoga Ibu sehat, dan saya juga ingin menyampaikan Bu, jika Ibu merasa lelah, ada juga loh pilihan istirahat. Dan dia akhirnya beri emoticon heart seperti itu ke Ibu. Banyak. Dan apa dampak positif yang jadi dari langkah yang akan dilakukan buat masalah itu? Dampaknya saya bayangkan sih, saya bisa memberikan satu pandang baru ya, bahwa ini tidak harus, sebenarnya adalah pilihan Anda, dan kita juga bisa mengatakan iya atau tidak, kurangi violent atau kekerasan. Kita sering sekali melakukan tanpa sadar ya, melakukan itu sih. Saya memperlihatkan sudut pandang baru, ada loh cara hidupnya olah terhadap diri, dan juga Kemudian apa Mbak ini dari membuat masalah itu? dampak negatif. Saya berpikir karena tentu mungkin kayak waktu untuk saya ini ya istirahat, leha-leha ini ya kurang. Tapi itu saya nggak melihat ini sih gitu ya, tapi saya lebih produktif. Kemudian mungkin ada beberapa keinginan saya terganggu karena saya kan ada dia terganggu buat bersaing. Dan apa strategi yang dipakai untuk memperbesar dampak Untuk memperbesar dia, sudut pandang baru? mungkin saya akan menyiapkan slide yang menarik, singkat. Kemudian saya akan berlatih bagaimana menyajikan webinar yang berbeda. Pada umumnya saya lihat, baik ditampil di kamera gitu, saya lihat kan, saya pernah mengalami sudah setengah jam pematerinya itu ngomong gitu tanpa kelihatan wajahnya atau dia bergerak-gerak. Saya berlatih tampil di depan kamera secara online itu yang buat audiens kita merasa nyaman, susun kata-kata yang efektif dalam menyampaikan sesuatu sehingga mudah pahami, gitu, mudah dimaknai. Mungkin saya juga akan membuat video rekaman ya, saya perlihatkan ke anak, teman, gitu. Kalau gini gimana ya? Karena saya kepingin dampaknya besar gitu ya. Kemudian strategi apa yang pakai agar meminimalisir dampak negatif? Kan dibilang istirahatnya berkurang dengan mengurangi biar bisa beristirahat lebih banyak. Yang saya bisa lakukan kalau mengurangi waktu
itu mungkin ya lebih saya bayangkan masih kesulitan ya. Mungkin saya menambahkan suplemen menjaga kesehatan. Jadi saya minum. Kalau saya minum vitamin sih jarang, saya lebih suka mengkonsumsi yang aslinya. Mungkin saya akan memilih beberapa makanan yang kaya vitamin, kaya nutrisi saya konsumsi sehingga ketahanan tubuh saya ini ya lebih baik walaupun mungkin istirahat saya tidak sebanyak yang saya mau. Mau terakhir, kemudian apa kesimpulan yang Anda bisa sipatin kali ini? Kesimpulan yang saya dapat ambil adalah saya ternyata menyusun sebuah makalah ya dengan deadline besok, yang saya lebih memilih untuk menyentuh makalah yang menyentuh kecerdasan emosi ya, bagaimana mengelola sebuah emosi, kemudian bagaimana memilih emosi yang mana, dan bagaimana menghidupkan emosi yang dipilih itu, kemudian saya akan membuat contoh bagaimana mempraktikkan untuk anak-anak bisa mengelola emosi yang saya bayangkan. Kemudian saya akan, sebelum saya nanti tampil gitu ya di seminar itu, saya akan berlatih, kemudian saya akan memperlihatkan setidaknya kepada anak saya. Ya, saya akan merekam mungkin ke Aji sehingga saya bisa melihat. Saya akan membuat slide yang menarik, singkat, padat, dan menarik. Saya bayangkan. Kemudian yang terakhir ini apa? Yang pertama kali dilakukan setelah record selesai. Saya langsung akan buka ini namanya Word ya, untuk Microsoft Word ya, sudah menuliskan yang sudah saya sempat bikin poin-poinnya di dalam. Baik, sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai di sesi coaching. Terima kasih Kak Aji sudah memfasilitasi saya mencapai tujuan.